Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang pria yang tiba di Inggris pada tahun 1921 merasa ada roh yang berusaha mengganggu hidupnya. Dia meminta bantuan seorang wanita yang memiliki kemampuan bisa melihat roh. Ternyata ada rahasia mengerikan di balik ini semua, dan itu berhubungan dengan pria dan wanita ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita bahas di alur cerita 1921 selengkapnya. Pada tahun 1927 di kota York, Inggris, ada sebuah pertunjukan musik piano yang akan dimainkan oleh seorang maestro bernama Ayus Astana. Para penonton sudah menunggu. Di belakang panggung, manajernya yang bernama Nafisa mencoba memanggil Ayus di ruangannya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Ternyata di dalam Ayus sedang mabuk dan terlihat seperti sangat terpukul dengan sesuatu kejadian. Beberapa orang pun mencoba mendobrak pintu ruangannya. Apa alasan Ayus melakukan bunuh diri? Ternyata semuanya berawal dari tahun 1921. Saat itu di kota Bombay, Ayus sedang mempertunjukkan kepiawaiannya dalam bermain piano. Saat itu ada seorang tamu bernama Tuan Wadia. Dia sangat terpukau melihat keahlian Ayus memainkan piano. Dia pun berbicara ke ayah Ayus untuk memberikan Ayus kesempatan bersekolah musik di York, Britania Raya. Dia akan menanggung semua biaya pendidikannya. Tuan Wadia memiliki sebuah rumah di kota itu. Penjaga rumahnya sudah lanjut usia. Untuk membalas kebaikannya, dia hanya meminta Ayus untuk menjaga sekaligus menempati rumah itu selama ia belajar musik di sana. Ayus sangat senang mendengar hal itu. Setelah itu, Ayus pun segera berangkat ke York, Britania Raya. Sesampainya di sana, Ayus melihat rumah yang dimiliki Tuan Wadia sangat besar. Di rumah itu, ia bertemu dengan asisten rumah tangga yang bernama Emma Smith. Penjaga rumah sebelumnya yang bernama Pak Jenkins datang dan mengajak Ayus berkeliling sambil menjelaskan isi rumah itu. Setelah itu, Ayus pun masuk ke sekolah musiknya. 3 bulan pun berlalu. Ayus sedang membuat laporan keuangan di ruangannya. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka sendiri. Ayus juga mendengar sebuah bunyi lambat tapi bernada tinggi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Ia melihat keluar melalui jendela dan melihat sesuatu bercahaya yang terbang. Mendengar suara teriakan itu, Ayus pun memeriksanya. Ayus terkejut. Setelah itu, dirinya mendengar suara pintu terbuka. Ia pun memasuki ruangan tersebut. Ayus pun mengejar bayangan wanita itu, dan sampailah dia di sebuah pintu. Ia mencoba membuka pintu itu, namun terkunci. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Ayus masuk dan memeriksanya. Dia melihat tulisan dengan darah di cermin. Keesokan hari saat sedang mandi, Ayus melihat ada bagian menghitam di tubuhnya. Dia merasa semakin aneh. Setelah itu, Ayus menulis surat untuk ayahnya. Ayus bilang, setelah 3 bulan di sini, dia telah membuat kesalahan besar, sehingga dia tidak bisa masuk ke sekolah musik dan bersembunyi untuk tidak bertemu siapapun. Karena kesalahannya juga, dia merasa rumah Tuan Wadia dihantui oleh roh jahat. Namun setelah berpikir panjang, Ayus mengurungkan niatnya mengirimkan surat itu, karena ia belum berani menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Rose sedang menghayati suara piano yang Ayus mainkan. Teman Rose yang bernama Nafisa mengajaknya untuk segera ke kampus. Namun Rose masih ingin mendengarkan musik itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kampus. Malam itu, Rose sedang berada di perpustakaan asramanya. Saat sedang belajar, ia mendengar ada suara seperti kursi yang bergeser. Rose memeriksa ke bawah meja, namun tidak ada apa-apa. Rose yang ketakutan segera berlari menuju ke kamarnya. Ketika masuk ke kamar, Nafisa melihat Rose ketakutan. Nafisa bertanya apa yang terjadi. Rose menjawab, dia melihat seperti yang biasa ia lihat sebelumnya. Ternyata, Rose memiliki kemampuan untuk melihat dan berbicara dengan roh. Dan kemampuan itu ia dapatkan dari ibunya.
Terkadang Rose juga akan membantu roh itu agar bisa terbebas dari penderitaannya. Malam hari pada saat Rose sedang tidur, lampu tidur di sebelahnya tiba-tiba berkedap-kedip. Dia mencoba mematikan lampunya. Rose pun terbangun dari mimpinya, namun lampu tidur di sebelahnya benar-benar berkedap-kedip. Rose mencoba berbicara dengan roh itu. Apakah ada yang belum roh itu selesaikan di dunia ini? Lampunya berkedip 2 kali. Setelah mengetahui masalahnya, Rose pun pergi ke rumah Nyonya Lopez yang merupakan istri dari roh tentara itu. Rose menyampaikan pesan yang disampaikan oleh roh suaminya. Di sisi lain, Ayus yang berada di rumah terus menuliskan HCH strip 66. Namun ia sendiri tidak tahu maksudnya. Ayus mendengar suara lonceng pengantar koran. Ia segera keluar dan langsung melihat koran itu. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu berita di koran tersebut, tapi ia tidak menemukannya. Namun, Ayus malah melihat berita tentang Rose yang bisa berbicara dengan roh. Keesokan harinya, Ayus pergi ke kampus Rose. Dia menemuinya saat ia pulang. Ayus memperkenalkan diri, namun Rose sudah tahu tentang Ayus karena sering mendengarnya bermain piano. Ayus menjelaskan kalau ia memiliki masalah dengan suatu roh. Namun, karena hari sudah mulai gelap, mereka pun mengobrol sambil berjalan pulang ke asrama Rose. Ayus bilang, banyak hal menyeramkan terjadi di rumah Tuan Wadiah. Ayus meminta agar Rose membantunya mengusir roh jahat itu. Namun Rose bilang kalau mengusir roh jahat itu tidak mudah, karena para roh biasanya memiliki hasrat dan keinginan yang belum terpenuhi. Rose bilang besok setelah pulang dari kampus, ia akan ke rumah Ayus untuk memeriksa rumahnya. Saat berpisah dari Rose, Ayus melihat luka memar itu sudah menjalar hingga ke tangannya. Keesokan harinya, Rose datang ke rumah Ayus. Ayus bilang dia mendengar suara yang aneh. Suara lambat tapi bernada tinggi. Suara itu berasal dari luar rumah. Saat Ayus melihat keluar jendela, ia melihat cahaya putih. Cahaya itu mencoba mendekatinya. Setelah itu, hal aneh pun terjadi. Lampu mati, pintu terbuka dan tertutup sendiri. Jendela mulai berderak, dan terkadang ia mendengar teriakan seorang wanita. Kemudian Ayus menunjukkan tulisan dari darah yang ada di cermin. Rose sangat terkejut, karena belum pernah melihat kejadian seperti ini. Rose tanya, apakah ada seseorang yang meninggal secara tiba-tiba di sini sebelum waktunya? Ayus terlihat panik. Dia bilang mungkin. Dan saat Ayus ingin mengatakan sesuatu, Rose mendengar bunyi piano. Mereka segera ke ruangan tersebut. Tidak ada siapapun di sana, tapi mereka melihat ada bekas darah di piano itu. Sebelum pulang, Rose bilang kepada Ayus, roh yang ada di rumah itu adalah roh jahat. Dan mungkin Ayus pernah melakukan sesuatu yang membuat roh itu marah. Namun seingat Ayus, ia tidak melakukan apapun. Rose bilang, untuk mengusir roh itu, pertama mereka harus mengetahui keinginan roh itu. Dan Rose akan datang siang ini untuk membantu Ayus lagi. Siang itu sebelum ke rumah Ayus, Rose pergi ke gereja dan berdoa. Sesampainya di rumah Ayus, Rose memercikan air suci ke beberapa barang yang ia bawa. Dia pun akan memulai pengusiran roh tepat pukul 3 siang. Rose menjelaskan, ketika Yesus disalib, arwahnya meninggalkan tubuhnya pukul 3 siang. Jadi roh jahat atau iblis memiliki waktu sebaliknya, yaitu pukul 3 pagi. Dan waktu itulah iblis itu sangat kuat. Waktu pun menunjukkan tepat pukul 3 siang. Rose segera memulainya dengan membacakan isi Alkitab. Dan saat itu juga terjadi sesuatu. Melihat kejadian itu, Rose pun mulai cemas. Namun ia terus membacakan isi Alkitab. Ia mendengar suara aneh dan suara burung gagak dari luar ruangan itu. Rose pun memeriksa keluar ruangan sendirian. Rose mendengar suara piano. Saat menuju ke ruangan tersebut, tidak ada siapapun di sana. Rose kembali melihat pecahan kaca yang berlumuran darah. Ia pun mengambilnya dan melihat ke arah bawah piano. Rose mendekati piano itu. Ia mendengar ada suara dari dalamnya. Rose mendekatkan telinganya ke arah piano. Mendengar suara teriakan Rose, Ayus pun datang. Dia segera membawa Rose ke kamar. Ayus mencoba mengompres memar di kepalanya. Dia merasa sangat bersalah. Ia pun duduk dan tertidur. Keesokan paginya ketika Ayus bangun, ia melihat Rose sudah tidak ada di kamarnya lagi.
Ross meninggalkan sebuah surat dan bilang kalau dia baik-baik saja. Ayus pun pergi ke kampus Ross untuk menjumpainya. Ayus memberikan sebuah surat yang ia tulis pada Ross. Dia pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya melalui surat itu. Kemudian dia pun pergi. Ternyata semuanya berawal saat Ayus tiba di Inggris. Ayus mulai menunjukkan keahliannya dalam bermain piano di rumah Tuan Wadia. Dia menjadikan keahliannya itu untuk menghasilkan uang. Suatu ketika, keponakan dari Tuan Wadia yang bernama Meher Wadia datang ke rumah itu dan menemui Ayus. Meher adalah satu-satunya keponakan Tuan Wadia dan ahli waris atas semua harta Tuan Wadia, termasuk rumah ini. Meher meminta agar Ayus menurunkan barang bawaannya dari mobil. Meher tahu kalau Ayus menggunakan rumah itu untuk dijadikan tempat untuk bermain piano dan menghasilkan uang. Meher tidak senang dengan hal itu, karena rumah itu merupakan rumah turun-temurun keluarga mereka dan merupakan kebanggaan mereka. Namun Ayus membiarkan orang asing masuk hanya untuk menghasilkan uang. Meher bilang ia akan memberitahukan ini kepada pamannya. Ayus meminta maaf dan bilang kalau dia akan melakukan apa saja. Lalu dengan sedikit menggoda, Meher meminta agar Ayus memainkan piano khusus untuknya malam ini. Malam pun tiba, dan Ayus sedang memainkan musik piano untuk Meher. Meher mengambilkan Ayus segelas anggur, dan Ayus terpaksa meminumnya. Setelah meminum anggur itu, Ayus merasa pusing. Ternyata Meher telah memasukkan suatu obat ke minuman Ayus, hingga Ayus pun tak sadarkan diri. Setelah itu, Meher membawa Ayus ke suatu tempat menggunakan mobilnya. Setelah sampai ke suatu tempat, Meher menyeretnya. Ayus yang setengah sadar mengambil sebatang kayu. So much fun. Ayus pun segera pergi dan membawa tubuh Meher dengan mengendarai mobil. Melihat Meher yang tewas, Ayus ketakutan dan berlari meninggalkan Meher. Dan sampai sekarang, Ayus tidak tahu alasan Meher ingin membunuhnya. Namun Ayus tidak sengaja membunuh Meher. Ia takut polisi akan menemukannya. Oleh sebab itu, ia mengurung diri di rumah dan tidak keluar sama sekali. Bahkan tidak mengikuti pelajaran pianonya. Hari demi hari pun berlalu. Ayus tidak mendengar berita apapun. Ia pun pergi ke tempat kecelakaan itu, dan sepertinya polisi sudah menemukan tubuh Meher. Namun tidak ada berita apapun di surat kabar tentang kejadian tersebut. Bahkan, Tuan Wadia juga tidak mengirimkan surat apapun. Ayus merasa semuanya sudah aman. Namun setelah kejadian itu, Ayus mulai dihantui roh jahat. Dan dalam benaknya, itu sudah pasti roh Meher yang ingin balas dendam. Ketika Ross masuk ke kamarnya, ia melihat Nafisa sedang duduk di jendela. Nafisa bilang, bukan satu ataupun dua, melainkan 3 kebenaran. Ross tahu kebenarannya, tapi Ayus tidak tahu kebenaran Ross. Dan mereka berdua tidak tahu kebenaran Meher. Lalu Nafisa pun melompat. Saat Ross melihat ke arah jendela, ternyata Nafisa tiba-tiba datang dan masuk ke kamar. Ternyata Nafisa yang dilihat Ross di jendela adalah roh Meher dan sekarang mulai menghantui Ross. Nafisa mulai khawatir dengan keselamatan Ross. Nafisa mencoba menghentikan Ross agar menjauh dan tidak berurusan dengan roh lagi. Namun Ross ingin menyelesaikan masalah roh di rumah Tuan Wadia. Dan sepertinya Ross punya suatu rahasia juga. Ross pergi menemui Ayus di rumahnya. Dia pun memberikan surat yang berisi kebenaran tentang dirinya. Dalam surat, Ross menceritakan ketika dia berumur 5 tahun, ibunya meninggal. Dan ibunya memberikan kekuatannya yang bisa melihat roh pada Ross. Lalu saat Perang Dunia Pertama terjadi, dia kehilangan ayahnya. Pada suatu hari ketika dia tak tahan dengan kemampuannya, ia pun mencoba ingin bunuh diri. Dan saat itu pula, ia mendengar Ayus memainkan piano dan bernyanyi. Dia sangat menyukai iramanya. Dan diam-diam, dia pun menjadi menyukai Ayus. Setelah itu, Ross pun mendapatkan tujuan hidupnya kembali. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun jadi jatuh cinta. Saat berada di rumah, Ross melihat memar di tangan Ayus dan terkejut. Ayus juga bilang, dia seperti merasakan tulisan HCH strip 66 di jarinya. Dan ia menulisnya ke kertas terus-menerus. Tapi Ayus sendiri juga tidak tahu maksudnya. Ayus mengatakan kalau ia belum membuka semua ruangan di rumah itu. Dan ada beberapa ruangan yang tidak pernah ia buka sama sekali semenjak datang ke situ. Ross menyarankan agar mereka membuka semua ruangan dan mencari tahu petunjuk, atau mungkin ada sesuatu hal yang disembunyikan di rumah tersebut. Saat mereka memeriksa ruangan yang seperti gudang, mereka pun menemukan sebuah foto. Foto itu adalah Tuan Wadia dan Meher Wadia. Melihat itu, Ayus terkejut. Meher Wadia yang datang menemuinya dan yang tidak sengaja ia bunuh berbeda dengan yang ada di foto. Ayus pun mulai bingung siapa yang datang saat itu dan mencoba membunuhnya. Dan di saat itu pula, terdengar sebuah suara.
Setelah itu, Ayus bilang dia menyimpan koper dan tas yang dibawa wanita yang menyamar sebagai Meherwadia tersebut. Mereka pun segera memeriksa isi koper itu. Mereka melihat sebuah paspor. Paspor itu berasal dari India, dan keterangan identitasnya sudah dirobek. Ross mengatakan kalau ia berasal dari India. Pastilah kapalnya merapat di Southampton. Ross pernah membantu seorang petugas imigrasi di sana. Mungkin petugas itu bisa membantu mereka mencari tahu identitas paspor ini. Mereka pun bertemu di stasiun Southampton malam ini. Saat Ross berada sendirian di stasiun, ia melihat seorang anak sedang menggambar wajah seseorang sambil bernyanyi. Ross pun mendekatinya. Ross segera menemui Ayus di rumahnya. Dia memberikan gambar wajah itu padanya. Ayus seperti pernah melihat gambar itu. Ia pun membuka sebuah lukisan. Exact same face. Ross mengatakan kalau roh itu memperingatkan mereka. Kemudian Ayus melihat tulisan di lukisan itu sama dengan tulisan yang sebelumnya ditulis dengan darah di cermin, yang artinya, pertama kau menjadi hitam, lalu kau mati. Lukisan itu menggambarkan tentang epidemi yang terjadi pada tahun 1347, yaitu Black Death. Dan pada tahun 1348, penyakit itu menyebar di Inggris. Apabila seseorang terjangkit penyakit itu, ia hanya memiliki waktu bertahan hidup selama kurang lebih 3 hari. Dari lukisan yang Ayus lihat, Ayus menyimpulkan bahwa roh itu memberitahukannya kalau waktu untuk hidupnya hanya tinggal 3 hari lagi. Then you die. Here they go. Ayus mengatakan tepat 3 hari lagi merupakan malam tanpa bulan. Dan tepat saat itu, seluruh tubuhnya akan menghitam dan ia akan mati. Ayus pun putus asa. Lalu Ross menyemangatinya. Ross bilang ia akan berdiri di antara Ayus dan kematian, dan tidak akan membiarkan kematian mengambil Ayus darinya. Malam itu, mereka pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan mobil. Kemudian singgah ke tempat pengisian bahan bakar. Pemilik bahan bakar itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci gembok tabung bahan bakarnya. Mereka pun menunggunya. Ayus dan Ross segera masuk ke rumah itu dan memeriksanya. Ross mendekati sebuah lemari. Ternyata pemilik pom bensin itu sudah tewas. Mereka melihat kunci gembok pom bensinnya ada di dalam sebuah ruangan. Saat Ayus ingin mengambilnya, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup. Ayus mencoba menggapai kunci itu dari sela pintu. Saat itu, dia melihat ke arah Ross. Mereka pun segera keluar dari rumah tersebut. Kemudian memecahkan gembok pom bensin itu dengan sekop dan segera pergi setelah mengisi bahan bakarnya. Keesokan harinya, mereka sampai di Southampton. Mereka mencari data tentang wanita tersebut. Nama wanita yang menyamar menjadi Meherwadia adalah Dina Shaw. Ternyata, dia diundang untuk belajar di University of York. Setelah itu, mereka pun pergi ke universitas tersebut untuk mencari informasi. Saat di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh polisi. Polisi itu bilang, jalan menuju universitas tersebut tergenang banjir, dan mereka tidak bisa lewat. Ternyata polisi itu sudah dalam pengaruh roh jahat. Kemudian Ayus dan Ross pun pergi ke sebuah penginapan. Mereka hanya memiliki waktu 1 hari lagi. Saat sedang beristirahat, Ayus mendengar sesuatu. Ia pun keluar kamar dan melihat keluar jendela. Ia melihat cahaya yang sebelumnya ia lihat. Setelah itu, Ross bangun dan melihat bayangan seseorang di luar pintu. Ia melihat ke sebelah, namun ada Ayus di sana. Padahal tadi Ayus sudah keluar. Saat dia ingin memeriksa keluar, pintunya tiba-tiba tertutup. Dan Ayus tidak ada lagi di tempat tidur. Sementara Ayus sendiri masuk ke ruangan pemilik penginapan. Dia ingin membangunkannya. Melihat itu, Ayus pun segera pergi dari ruangan tersebut. Kembali ke Ross. Dia melihat seorang pelayan yang kerasukan meletakkan kunci penginapan itu di meja makan. Ross perlahan masuk ke dalam ruangan makan. Saat Ross ingin mengambil kunci itu, kunci tiba-tiba jatuh ke air yang berwarna hitam. Saat Ross mencari kunci itu di air, Ayus datang dan mengagetkan Ross. Ayus mengatakan kalau ini semua jebakan roh jahat itu. Kemudian mereka pun segera pergi dari penginapan itu. Pagi itu, mereka sampai di University of York. Di sana mereka bertanya tentang Dina Shaw pada kepala sekolah. Kepala sekolah bilang Dina memiliki masalah kesehatan. Ia memiliki lubang di hatinya. Dia pernah dirawat di rumah sakit umum York.
Setelah mengetahui itu, mereka segera ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai, Rose sepertinya mengetahui sesuatu. Ia masuk sendirian ke rumah sakit dan meminta Ayus menunggu di mobil. Setelah itu, Rose keluar. Dia meminta Ayus menunjukkan tempat Dina membawa Ayus setelah memberikan racun padanya. Ayus mengantarkan Rose ke tempat tersebut. Setelah melihat tempat itu, Rose kaget. Dia mengatakan kalau selama ini Roh itu bukan ingin balas dendam pada Ayus, melainkan pada dirinya sendiri. Rose pun menceritakan, saat masuk ke perguruan tinggi, ia datang ke York. Rose bertemu dengan kedua temannya, yaitu Nafisa dan Wasuda di perguruan tinggi. Dia tinggal di asrama bersama mereka. Dahulu, Wasuda juga sering datang bersama mereka untuk mendengarkan musik yang dimainkan oleh Ayus. Suatu malam, kekasih Wasuda yang bernama Richard mengatakan ingin berpisah darinya. Richard sudah menikah dengan wanita bernama Julia, dan sekarang ia merasa bersalah tentang perselingkuhan yang mereka lakukan. Semenjak saat itu, Wasuda sangat terpukul. Ia hanya berada di kamarnya selama berhari-hari. Suatu hari, Wasuda datang dengan bahagia. Dia mengatakan kalau Julia telah meninggalkan Richard, dan setelah itu, Richard melamar Wasuda. Kemudian Nafisa dan Rose pergi ke pesta pertunangan Wasuda dan Richard. Saat Rose ke toilet, ia mendapatkan penampakan Roh, dan Roh itu memberitahukan sebuah kebenaran pada Rose. Setelah berbicara dengan Roh itu, Rose keluar dan segera mengatakan kepada Nafisa apa yang disampaikan Roh tersebut. Ternyata Wasuda telah membunuh Julia. Kemudian Julia menuliskan surat dengan mesin tik dari asrama untuk Richard, seolah Julia yang menulisnya. Kekurangan mesin tik itu ada pada huruf N yang tercoreng. Nafisa meminta Rose untuk menyampaikan ini ke Richard. Keesokan harinya, Rose menemui Richard dan mengatakan semua yang dikatakan oleh Roh istrinya. Rose juga membawa barang bukti berupa mesin tik yang ada di asrama mereka. Sesampainya di rumah, Nafisa memberitahu Rose kalau Wasuda sudah tahu Rose pergi menemui Richard. Mereka segera menggedor pintu, namun terdengar suara Wasuda melompat. Mereka pun segera turun ke bawah. Mereka pun membawanya ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, seorang wanita yang bernama Dinaso pun dirawat di rumah sakit itu, dan mereka berada di bangsal yang sama. Waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Dinaso meninggal dunia. Bersamaan dengan itu, Wasuda pun meninggal dunia juga. Setelah itu, roh dari Wasuda masuk ke tubuh Dina. Keinginan roh itu pun terungkap. Ternyata roh Wasuda ingin membalas dendam pada Rose dengan cara membunuh Ayus. Rose mengatakan kepada Ayus, dia akan pergi menemui Pastor Agustus dan akan melakukan pengusiran setan di rumah ini. Rose pun segera pergi. Sementara di asrama, ada yang menggetuk pintu kamar Nafisa. Nafisa pun membukanya. Rose sampai di asrama dan melihat Nafisa sedang bersembunyi ketakutan dengan luka di kepalanya. Rose membawa Nafisa ke rumah sakit. Di bangsal Nafisa, Rose melihat tulisan HCH strip 19. Ia merasa itu mirip dengan yang ditulis Ayus, yaitu HCH strip 66. Rose bertanya arti tulisan itu pada perawat. Perawat bilang HCH berarti Holy Cross Hospital, dan angka di belakangnya adalah nomor tempat tidurnya. Rose pun bertanya di mana tempat tidur 66. Setelah tahu, dia pun segera pergi ke bangsal tersebut. Sesampainya di situ, dia pun terkejut. Ternyata, kecelakaan yang dialami Ayus saat membawa Wasuda yang menyamar menjadi Meher membuat ia koma. Dan selama ini yang ada di rumah Tuan Wadia adalah roh Ayus. Ayus merasakan angka HCH strip 66 karena jarinya menyentuh tulisan HCH strip 66 yang tertulis di besi tempat tidurnya di rumah sakit. Serta suara lambat bernada tinggi yang sering didengar Ayus adalah suara detak jantung dirinya yang ada di rumah sakit tersebut. Rose pun mendengar dokter dan perawat akan masuk ke ruangan itu. Rose segera bersembunyi. Ia mendengar percakapan mereka. Dokter bilang kalau tubuh Ayus dalam kondisi koma dan dia di antara hidup dan mati. Hari ini, dokter akan melepaskan alat pendukung yang membuat Ayus bertahan hidup sampai sekarang. Setelah mengetahui itu, Rose menemui Nafisa. Rose membawanya ke kapel yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian Rose memperlihatkan lukisan yang ada di atas kapel. Rose menjelaskan, jika kita tidur, maka jiwa kita bangun dan menjauhi tubuh kita. Cahaya putih membuat tubuh dan jiwa itu terikat bersama. Selama ini, Ayus yang dilihat Rose adalah jiwanya, sementara tubuhnya dalam keadaan koma. Selama Ayus koma, jiwanya terpisah dari tubuhnya. Roh Wasuda berusaha agar jiwa Ayus itu tidak kembali ke tubuhnya, dan itulah balas dendam yang diinginkan Wasuda.
Rose memiliki sebuah rencana, tapi ia membutuhkan bantuan Nafisa. Rose memberikan sebuah surat dan meminta agar Nafisa mengirimkan surat itu ke Ayus tepat beberapa menit sebelum fajar. Rose memotong sedikit rambut Ayus dan mengikat potongan rambut itu bersama dengan sehelai kain putih di telapak tangannya. Dia pun segera melewati lorong rumah sakit. Rose segera berlari dan ingin keluar dari rumah sakit itu. Namun pintu keluar itu terkunci. Kemudian dia menjumpai penjaga pintu. Rose mendengar suara Ayus dan melihat Ayus berjalan tertati menuju ke arahnya. Rose pun mendekati Ayus. Rose mencoba mencari jalan keluar yang lain. Dia pun membuka sebuah pintu. Rose berusaha bersembunyi dari tubuh Ayus yang kerasukan itu. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Ayus pun masuk ke ruangan tersebut. Ketika Rose merangkak, kain yang berisi rambut Ayus pun tertinggal. Untungnya, Ayus yang kerasukan tidak sadar dan keluar dari ruangan itu. Rose segera mengambil kain tersebut. Rose berlari ketakutan. Dia mencari jalan keluar, namun semua pintu terkunci. Rose naik ke tangga dan berencana keluar melalui jendela. Kemudian dia mencari tali di sebuah kotak. Rose kembali berlari lagi. Ia pun berhasil menemukan jalan keluar melalui kapel. Saat akan keluar, roh itu bilang Rose bisa menyelamatkan jiwa Ayus, tapi tidak akan bisa menyelamatkan tubuhnya. Kemudian Rose kembali masuk ke dalam rumah sakit dan berhadapan langsung dengan roh Wasuda. Kemudian Ayus turun. Ia bilang kalau ia akan merusak tubuh Ayus, sehingga tidak ada gunanya jika Rose menyelamatkan jiwanya. Rose hanya diam saja sambil menangis. Roh itu bertanya bagaimana cara Rose akan melindungi Ayus. Rose pun segera mengambil sebuah pisau kecil. Rose membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, roh Rose pun bangkit. Rose tahu ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Oleh sebab itu, ia merencanakan ini untuk menyelamatkan Ayus. Rose membuat roh itu sibuk sepanjang malam. Dia bilang, roh yang tidak selamat dan tidak memiliki tubuh usai kematiannya harus dipaksa untuk menyeberangi dunia lain. Rose pun mendorong roh Wasuda keluar dari tubuh Ayus. Rose menahan Wasuda agar tidak masuk kembali ke tubuh Ayus, sehingga roh tanpa tubuh akan dipaksa menyeberangi dunia lain. Sementara Nafisa datang ke rumah Ayus. Dia memberikan surat yang dititipkan Rose untuk roh Ayus. Karena Nafisa tidak bisa melihat Ayus, ia meletakkan surat itu di atas meja. Di situ, Ayus tersadar kalau dalam kecelakaan sebelumnya, ia terlempar keluar dari mobil dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu saat Ayus membuka surat itu, ternyata isinya adalah beberapa helai rambut Ayus sendiri. Itulah rencana Rose sebenarnya. Karena dengan memegang bagian tubuh Ayus sendiri, jiwa Ayus bisa terhubung dan akan kembali ke tubuhnya. Tanpa diketahui roh Wasuda, Rose mengirimkan rambut Ayus melalui Nafisa. Rose ternyata berpura-pura mengambil potongan rambut Ayus, seakan Rose yang ingin keluar dari rumah sakit dan ingin memberikan potongan rambut Ayus kepada jiwa Ayus yang ada di rumah secara langsung. Dan Rose berhasil mengulur waktu roh Wasuda selama Nafisa pergi menemui Ayus. Dan pada akhirnya, jiwa Ayus bisa kembali ke tubuhnya. Rose mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Ayus. Sekarang kita kembali ke tahun 1927 di kota York, Britania Raya. Saat Ayus mencoba membunuh dirinya, mereka pun membawa Ayus ke rumah sakit. Dokter bilang Ayus kehilangan banyak darah dan kemungkinan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Saat dalam keadaan koma, Ayus kembali berjumpa dengan Rose. Namun Rose ingin Ayus kembali karena ini bukan waktunya Ayus untuk mati. Ayus harus kembali untuk memberikan harapan ke lebih banyak orang dengan musiknya. Rose juga bilang kalau ia akan selalu bersama Ayus dan akan selalu hidup di hatinya. Setelah mendengarkan itu, Ayus pun akhirnya bangun. Kemudian, Ayus kembali melakukan pertunjukan pianonya. Seperti janji Rose, ia akan selalu bersama Ayus. Dan ketika Ayus mencari Rose di lubuk hatinya, ia akan selalu melihat Rose dan akan selalu merasakan kehadirannya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, berikutnya kita akan membahas seri terbaru dari kisah cinta horor ala Bollywood ini. Dan pastinya memiliki cerita penuh misteri dan gak kalah seru dari pendahulunya. Untuk itu wajib ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.